Selamat berjumpa dalam pembelajaran kimia partikel penyusun atom. Yang akan kita bahas adalah nomor atom dan nomor massa. Kemudian isotop, isobar, dan isoton. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan partikel penyusun atom dengan benar. Kedua, peserta didik dapat menghitung jumlah proton, elektron, dan neutron suatu atom unsur berdasarkan nomor atom dan nomor massanya dengan benar. Peserta didik dapat mengklasifikasikan unsur ke dalam isotop, isobar, dan isoton dengan benar. Nah, yang pertama kita bahas itu nomor atom dan nomor massa untuk atom netral. Atom netral itu artinya atom yang tidak bermuatan. Jadi, ini kalau kita perhatikan, di sini muatannya sama dengan 0. 0 itu artinya tidak ada muatan di sini. Seperti kita ketahui bahwa muatan itu ada dua, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Nah, sementara kalau dia netral, tidak bermuatan. Tidak ada muatan positif ataupun muatan negatif. Nah, perhatikan contohnya, yaitu Na1123. Lambang unsurnya adalah Na. Kemudian, kalau kita perhatikan, PNA ini tidak ada muatan. Artinya netral. Kemudian, pada lambang unsur ini, ada angka 11 dan 23. Nah, yang 11 ini disebut dengan nomor atom. Jadi, nomor atom dari Na adalah 11. Kemudian, 23 itu adalah nomor massa. Nomor massa dari Na adalah 23. Nah, suatu atom mengandung partikel. Partikel yang itu adalah yang pertama proton. Nah, kalau kita perhatikan, jumlah proton sama dengan 11. Dari mana jumlah proton ini? Yaitu sesuai dengan nomor atomnya. Jadi, berapa jumlah dari nomor atom? Maka itulah jumlah protonnya. Kemudian ada di sini jumlah elektron. Jumlah elektronnya adalah 11. Ingat, atom netral artinya tidak bermuatan. Jumlah muatan positif dan muatan negatif adalah sama. Maka jumlah proton 11 sehingga jumlah elektronnya sama dengan 11. Berapa jumlah proton? Maka itulah jumlah elektronnya. Jumlah elektron didapat dari jumlah proton. Jumlah proton didapat dari nomor atom. Ingat, nomor atom dengan proton jumlahnya sama. Untuk atom netral, maka jumlah elektronnya sama dengan jumlah proton. Kemudian di sini ada jumlah neutron. Jumlah neutronnya sama dengan 12. Nah, kira-kira angka 12 ini dari mana ya? Perhatikan nomor massa 23, nomor atom 11. Nomor massa 23, jumlah proton 11. Nah, jumlah neutron ini didapat dari mana? Jumlah nomor massa dikurang dengan jumlah proton. 23 dikurang 11 sama dengan 12. Nah, ingat, jumlah proton sama dengan nomor atom. Jumlah elektron sama dengan jumlah proton karena atomnya merupakan atom netral. Sedangkan jumlah neutron adalah nomor massa dikurang nomor atom. Nah,
Adakah terdapat hubungan antara nomor atom dengan jumlah proton dan elektron? Apa yang dimaksud dengan nomor atom? Nah, apakah sudah bisa menyimpulkan apa itu nomor atom? Untuk lebih jelas, kita lihat contoh yang kedua. Ingat, ini masih atom netral. Atom netral tidak ada muatan. Nah, sini nomor atomnya 18, nomor massanya 40. Jumlah proton sama dengan 18. Dari mana 18? Sesuai dengan nomor atom. Ingat, jumlah proton sama dengan nomor atom. Kemudian, jumlah elektron. Untuk atom netral, jumlah elektron sama dengan jumlah proton. Nah, jumlah neutronnya 22. Dari mana didapat 22? Yaitu nomor massa dikurang jumlah proton. 40 dikurang 18 sama dengan 22. Nah, adakah terdapat hubungan antara nomor massa, nomor atom, dan jumlah neutron? Apa yang dimaksud dengan nomor massa? Nah, ini. Kira-kira seperti apa? Dari mana nomor massa ini kita dapatkan? Nomor massa didapat dari jumlah neutron ditambah dengan jumlah proton. Atau jumlah neutron ditambah dengan nomor massa. Jangan lupa. Nah, nomor atom dan nomor massa. Dari contoh yang dua tadi, maka kita bisa menarik kesimpulan. Yaitu kita buat komposisi dari atom tersebut. Komposisi atomnya adalah XAZ. Ya, XAZ. Di mana X itu adalah lambang dari suatu unsur. Ini lambang dari suatu unsur. Sedangkan Z adalah nomor atom. Nomor atom itu apa? Jumlah proton dalam inti atom. Sedangkan A adalah nomor massa. Nomor massa itu didapat dari jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron. Nomor massa didapat dari jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron. Nah, itu tadi untuk atom netral atau tidak bermuatan. Nah, apa yang dapat kita simpulkan? Berarti partikel penyusun atom ada 3, yaitu proton, elektron, dan neutron. Nah, ini untuk atom yang bermuatan. Ya, bagaimana menentukan nomor atom dan nomor massa untuk atom bermuatan? Contohnya adalah Na positif. Muatan dari Na di sini bermuatan positif. Yang kedua, O. O2 negatif. Muatan dari O sama dengan 2. Nah, yang pertama kita bahas Na. Na positif. Di sini tidak ada angka. Ingat, kalau tidak ditulis artinya 1. Karena 1 tidak perlu ditulis. Berarti muatan dari Na adalah positif 1. Apa perbedaan antara muatan positif dan muatan negatif? Nah, bagaimana cara menentukan jumlah proton, elektron, dan neutronnya untuk atom yang bermuatan? Sebelum menentukan jumlah proton, elektron, dan neutron,
Kita lihat dulu nomor atom dan nomor massa dari unsur-unsur dari ionnya, ion-ion yang ada di sini. Na itu mengandung ion positif, sedangkan O mengandung muatan negatif, ya, muatan positif dan muatan negatif. Nah, Na positif. Tadi sudah kita bahas. Ini ingat komposisinya ini tetap XAZ. Jadi untuk Na juga berlaku. Untuk atom yang bermuatan, lambang tersebut atau komposisi tersebut juga berlaku. Na nomor atomnya 11, ini dia 11. Nomor masanya 23. Kemudian untuk O, nomor atom dari O 8, nomor massa sama dengan 16. Nah, kalau bingung menentukan yang mana nomor atom dan yang mana nomor massa, ingat bahwa nomor atom itu jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan nomor massa. Nah, atom itu bagian terkecil. Berarti nomor atom itu jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan nomor massa. Nah, kemudian kita mencari jumlah proton. Ingat sebelumnya bahwa nomor atom menyatakan jumlah proton. Ya, nomor atom menyatakan jumlah proton. Maka Na, jika nomor atomnya 11, maka jumlah protonnya adalah 11. Nah, sekarang kita menentukan elektron. Kalau kita lihat di sini, jumlah elektron sama dengan 10. Kira-kira 10 ini dari mana? 10 itu 11 dikurang 1. 10 sama dengan 11 dikurang 1. Nah, kenapa dikurang 1? Karena muatannya muatan positif. Muatan positif artinya melepaskan elektron. Berapa yang dilepas adalah sebanyak muatannya. Jika muatannya positif 1, maka yang dilepas itu adalah 1. Elektron yang dilepas itu 1. Maka 10 kurang 1, 11 kurang 1 ya, 11 kurang 1 sama dengan 10. Seandainya muatan di sini adalah 2 positif, maka elektronnya adalah jumlah proton dikurang 2. Berarti 11 dikurang 2 sama dengan 9. Tetapi karena di sini muatannya hanya 1 positif, maka jumlah protonnya adalah 11 dikurang 1 sama dengan 10. Nah, selanjutnya jumlah neutron. Jumlah neutron adalah nomor atom. Ini nomor atomnya 11, nomor massanya 23. Ingat untuk mencari jumlah neutron adalah nomor massa dikurang jumlah proton. Nah, nomor massanya 23, jumlah protonnya 11. 23 dikurang 11 sama dengan 12. Nah, untuk muatan negatif, O2 negatif. Nomor atom dari O, ini 8, nomor massanya 16. Jumlah proton sama dengan nomor atom. Maka untuk O, jumlah protonnya sama dengan 8. Kemudian, jumlah elektron sama dengan 10. Sementara jumlah protonnya sama dengan 8. Untuk atom netral, jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Tetapi karena di sini O mempunyai muatan yaitu sebanyak 2 negatif, maka jumlah elektronnya sama dengan 10. Artinya, muatan negatif artinya itu adalah menangkap elektron atau menerima elektron. Berapa elektron yang diterimanya adalah sebesar muatannya. Jika ini muatannya 2 negatif, maka jumlah elektron yang diterima itu adalah 2.
Sehingga 8 tambah 2 sama dengan 10. Jelas ya? Ingat dari mana jumlah elektronnya sama dengan 10? Yaitu 8 ditambah 2 sama dengan 10. Karena muatan negatif artinya menerima atau menangkap elektron. Berapa yang diterima sebesar muatannya. 8 tambah 2 sama dengan 10. Nah, sedangkan jumlah elektronnya adalah 8. Ingat nomor masanya 8, nomor atom atau jumlah protonnya 8, 16 dikurang 8 sama dengan 8. Nah, dari beberapa contoh sebelumnya, bagaimana cara menentukan jumlah proton, elektron, dan neutron untuk atom yang bermuatan? Nah, cara menentukan jumlah proton, elektron, dan neutron untuk atom yang bermuatan, yang pertama, untuk ion positif atau yang bermuatan positif, jumlah protonnya sama dengan nomor atom, sedangkan elektronnya nomor atom dikurang muatan. Neutronnya sama dengan nomor massa dikurang nomor atom. Untuk ion negatif, maka jumlah protonnya tetap sama dengan nomor atom, jumlah elektron sama dengan nomor atom ditambah muatan, sedangkan neutron sama dengan nomor massa dikurang nomor atom. Ini dua rumus ini sangat perlu untuk diingat supaya dapat mengerjakan soal-soal. Nah, ada yang perlu didiskusikan atau dikerjakan sendiri juga boleh. Yaitu tentang kesamaan. Kesamaan apa? Ini ada yang disebut dengan isotop, isobar, isoton. Iso artinya kesamaan. Nah, kesamaan apa yang terdapat dalam isotop, isobar, dan isoton? Yang pertama, di sini ada 3 komposisi atom, yaitu Li36, Li37, Li38. Kalau kita perhatikan, lambang unsurnya sama-sama Li. Nomor atomnya sama-sama 3. Yang berbeda itu adalah nomor massa. Li yang pertama nomor massanya 6, Li yang kedua nomor massanya 7, Li yang ketiga nomor massanya adalah 8. Nah, contoh kedua, ada C612, C613, dan C614. Lambang unsurnya sama-sama C atau karbon. Nomor atom C yang pertama 6, yang kedua juga 6, yang ketiga juga 6. Yang berbeda nomor massa. C12, C13, C14. Nah, untuk atom H juga seperti itu. Nah, kalau seperti ini, unsur-unsur yang mempunyai nomor atom sama, lambang unsurnya sama, tetapi nomor massanya berbeda, maka disebut dengan isotop. Jadi kira-kira isotop itu apa ya? Isotop itu adalah unsur-unsur yang mempunyai lambang yang sama, nomor atom yang sama, tetapi nomor massa berbeda. Kemudian perhatikan yang berikut. Ini ada Fe 2658, Ni 2758. Fe dan Ni, lambang unsurnya berbeda. Fe nomor atomnya 26, nomor massanya 58. Ni nomor atomnya 27,
nomor masanya 58. Kemudian Ce, nomor atomnya 32, nomor massa 76. Se, nomor atom 34, nomor massa 76. Kalau seperti ini disebut dengan isobar. Isobar itu apa? Isobar adalah unsur-unsur yang mempunyai lambang yang berbeda, lambang unsur yang berbeda, nomor atom berbeda, tetapi nomor massanya sama. Jadi kalau seperti ini disebut dengan isobar. Nah, ini juga ada yang berikutnya. P1531, S1632. Nah, kalau ini apa ya? Sepertinya semuanya berbeda. Lambang unsurnya beda. Yang pertama P, yang kedua S. Nomor atom P15, nomor atom E, S16. Nomor massa P31, nomor massa S32. Semuanya berbeda. Kira-kira yang sama apa? Jumlah proton? Ingat, jumlah proton sama dengan nomor atom. Kalau nomor atomnya berbeda, otomatis jumlah protonnya berbeda. Jumlah elektron yang sama? Ingat, jumlah elektron sama dengan jumlah proton atau sama dengan nomor atom. Kalau jumlah protonnya berbeda, otomatis elektronnya juga berbeda. Nah, bagaimana dengan jumlah neutron? Jumlah neutron, masih ingat apa rumus untuk mencarinya? Nomor massa dikurang nomor atom. 31 dikurang 15. 31 dikurang 15 sama dengan 16. Untuk P, jumlah neutronnya sama dengan 16. S, nomor atomnya 32, nomor massanya 32, nomor atomnya 16. Nomor massa dikurang nomor atom, 32 dikurang 16 sama dengan 16. Berarti S, nomor atomnya 16, nomor massanya 32, jumlah neutronnya sama dengan 16. P, jumlah neutronnya 16, S, jumlah neutronnya 16. Yang kedua, Na dengan Mg. Na, nomor atom 11, nomor massa 23. Mg, nomor atom 12, nomor massa 24. 23 dikurang 11 sama dengan 12. Berarti Na, jumlah neutronnya sama dengan 12. Mg, 24 dikurang 12 sama dengan 12. Jumlah neutron dari Mg sama dengan 12. Berarti dari dua contoh ini, unsurnya berbeda, nomor atomnya berbeda, nomor massa juga berbeda. Yang sama hanyalah jumlah neutron. Nah, untuk yang ini juga seperti itu. Kalau nomor atomnya berbeda, unsurnya berbeda, nomor massanya berbeda, yang sama hanyalah jumlah neutron. Nah, kalau unsur-unsur yang memiliki kesamaan jumlah neutron disebut dengan isoton. Jadi isoton itu apa? Isoton adalah unsur-unsur yang mempunyai lambang berbeda, nomor massa berbeda, nomor massa berbeda, nomor atom berbeda, tetapi jumlah neutronnya sama, disebut dengan isoton. Nah, demikian pembahasannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.